Kecil sekali. Kecil banget ya Allah. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di depan gue sudah ada Honda Monkey gue yang berwarna merah ini. Motor yang secara standar zaman sekarang sebenarnya ini bisa dikonsider motor yang ukurannya imut ya, kecil. Tapi, di sini sudah ada Honda Monkey dari tahun 2012 teman-teman. Motor yang ternyata ukurannya lebih kecil lagi ya dari Honda Monkey punya gue. Tapi ini adalah Honda Monkey dari tahun 1970-an yang ternyata ukurannya lebih kecil lagi teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal bahas perbedaan dan persamaan dari 3 generasi Honda Monkey yang berbeda ini teman-teman. Ini adalah Honda Monkey generasi kedua teman-teman, dengan kode sasis Z50A. Nah, yang pertama itu adalah Z50M, sebelumnya ada lagi predecessor-nya. Nah, yang ini tuh bener-bener motor ukurannya kecil banget. Dia tuh motor tahun 1960 sampai 70-an, yang ini Eropa version, Europe version, makanya ada sedikit perbedaan dengan versi Amerikanya. Nah, buat perbandingan nih, ini adalah kursi bakso. Deh, gak beda jauh kan sama kursi bakso begini. Dan ini adalah galon air mineral yang seperti bisa kalian lihat tingginya nggak beda jauh teman-teman. Jadi memang motor satu ini itu adalah motor yang kecil banget. Gue aja mesti jongkok banget ya untuk ngejelasin ke kalian tentang motor ini gitu. Nah, ini motor yang mungkin bisa dibilang masih banyak cat orinya, parts-parts orisinalnya gitu ya. Mungkin yang nggak ori ada kayak rak belakang ini sama engine guard. Tapi selebihnya sih mostly motor ini masih ori teman-teman. Nah, mending gua naikin aja ya sambil jelasin karena jongkok di motor ini lumayan capek. Nah, ini beneran kecil banget teman-teman. Kecil banget, dan kalau kalian lihat Z50A ini dia tidak ada suspensi belakangnya, jadi ini belakang bener-bener rigid. Dan ini pun velgnya tuh ukuran 8 teman-teman. Kalau ukuran 8 jadi sama kayak Vespa gitu lah ya kira-kira. 50 cc tapi sudah 4 tak, manual percepatan seperti bebek, nggak ada kopling-nya. Dan yang menarik juga adalah biasanya kalau misalkan kayak motor bebek itu kan rem depan di tangan, rem kakinya rem belakangnya di kaki. Tapi ini enggak. Ini justru kayak motor matic. Semua remnya ada di tangan tapi manual. Jadi cukup unik sih teman-teman, manual tanpa kopling kayak motor bebek. Nah, motor satu ini dia sudah ada suspensi depan dan sudah upside down. Yang generasi sebelumnya itu benar-benar gak ada suspensi depan dan belakang. Jadi ini yang depan sudah ada dan sudah upside down teman-teman. Terus fitur lainnya lagi yang khas dari Honda Monkey adalah stangnya. Jadi stangnya ini sebenarnya bisa dilipat. Makanya di sini ada knob-nya ini. Ini sebenarnya kalau kita kendorin itu bisa kita lipat stangnya sampai ke dalam sini. Nah, kemudian tangkinya kalau kalian lihat ini modelnya emang agak unik ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan nanti ini desainnya agak berbeda dengan yang model setelahnya. Terus juga kursinya ternyata dia ini itu bisa naik turunin teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini ada lubangnya sebelah sini dan sebelah sini. Jadi kalau misalkan ini kurang pendek, itu masih bisa kalian turunin lagi teman-teman. Nah, ini memang motor yang kecil banget ya, benar-benar kecil banget. Dan ini warna birunya tuh warna birunya yang bagus, dan sampai sekarang Honda Monkey yang baru pun ada juga yang warna biru begini memang. Ya, ini motor yang kecil banget. Nanti akan kita coba pakai jalan-jalan kayak gimana sih rasanya naik motor yang sekecil ini. Nah, sekarang kita bahas yang umurnya udah agak lebih mudaan nih teman-teman.
Nah, kalau yang ini adalah Honda Monkey dari tahun 2012 kira-kira teman-teman. Nah, yang ini itu sudah jauh lebih modern dibandingkan yang tadi. Seperti contoh, dia belakang sudah ada suspensi, ya kan? Dan yang ini masih 50 cc, tapi dia sudah fuel injection. Walaupun dia nggak ada electric starternya. Nah, kalau kita lihat dari model yang lama ke yang sekarang, sebenarnya masih ada tuh yang sama-samanya teman-teman. Kayak misalkan stangnya itu juga sama, modelnya dia masih bisa dilipat gitu ke bawah. Cuman yang ini tinggi tinggi stangnya itu lebih pendek dibandingkan yang Z50A tadi. Untuk ukuran pelek dan ukuran bannya pun juga sama, suspensinya juga sama. Dia masih menggunakan suspensi upside down. Tapi secara indikator dia udah lebih lengkap nih. Ada indikator netral, engine check, sama speed warning teman-teman. Nah, bentuk tangkinya ini agak berbeda dengan Honda Monkey yang tadi. Yang ini bentukannya sudah lebih besar dan lebih berisi lah ya. Bentuk joknya pun kalau kalian perhatikan ini juga sudah berbeda. Dia agak lebih lebih lebar lah gitu. Terus ini juga sudah ada lampu sen, suspensi belakang seperti gue bilang tadi. Dan kalau yang ini dia sudah seperti motor modern lah kira-kira seperti itu, karena rem belakangnya itu ada di kaki, ini rem depan. Dan ini dia sudah pakai kopling, transmisinya ya ada di kaki kayak motor biasanya. Tapi secara ukuran ini beneran masih kecil banget teman-teman. Ini beneran masih ya kecil banget deh. Dan motor-motor kayak begini tuh entengnya luar biasa loh. Tuh, gue bisa ngangkat satu motor ya, walaupun berat juga, tapi dia tuh masih bisa dikategorikan sebagai motor yang enteng ya, karena emang bentuknya yang imut banget. Nah, sekarang kita bandingin nih sama Honda Monkey terbaru. Nah, ini dia nih Honda Monkey terbarunya teman-teman. Dia sudah membengkak banget ya. Dia sekarang sudah 125 cc. Tinggi joknya udah jauh banget dibandingkan yang tadi. Ini kalau kita naik, kaki gue kalau kalian lihat ini udah benar-benar lurus, sudah hampir lurus. Ini udah kayak motor bebek teman-teman. Mesinnya yang ini memang sudah fuel injection juga seperti yang tadi yang kuning. Kopling juga, transmisi belakang juga, suspensi belakang juga ada, ya kan? Knalpot juga masih di atas. Nah, sekarang kita cek aja nih, persamaannya apa aja sih gitu dari Honda Monkey yang awal sampai yang sekarang. Sebenarnya kalau kita perhatikan Honda Monkey yang baru ini itu lebih mirip dengan yang dari tahun 2012-nya dibandingkan dengan yang tahun 1960-an-nya. Seperti contoh, bentuk tangkinya ini lebih mirip nih, ya kan? Bentuknya itu lebih mirip dengan yang warna kuning tadi, walaupun dengan ukuran yang lebih besar. Joknya, bentuk dan teksturnya pun juga mirip dengan yang 2012, tapi lebih besar juga, teman-teman. Nah, kemudian perbedaan paling besarnya sebenarnya itu ada di stangnya. Nah, Honda Monkey yang terbaru ini stangnya sudah tidak bisa dilipat kayak Honda Monkey yang sebelum-sebelumnya. Agak disayangkan sih sebenarnya. Kenapa yang sekarang nggak bisa dilipat, tapi sudah ada yang jual modifikasinya, plug and play-nya yang benar-benar kita tinggal ganti dan dia kemudian habis itu bisa dilipat kayak Honda Monkey yang lama. Ini pun juga sudah upside down seperti Honda Monkey sebelumnya, cuman memang ada perbedaan kayak misalkan ini airbox-nya di depan, kalau Honda Monkey yang lama tuh ada di belakang. Dan overall sih sebenarnya ya memang yang ini lebih besar teman-teman. Nah, biar kita bisa lihat side by side nih ukurannya, gue pindahin dulu ya yang lain ke sebelah sini. Ini yang kuning. Nah, ini yang biru. Nah, kalau di sini jelas terlihat nih perbedaannya teman-teman. Betapa yang baru itu benar-benar tinggi banget, hitungannya bisa dibilang tinggi banget dibandingkan dengan Honda Monkey generasi-generasi sebelumnya. Secara konfigurasi emang masih sama sih, dimana pantat jok belakang ini ya, jok ini pantatnya itu benar-benar hampir di atas sumbu roda belakang. Ini pun juga begitu, yang ini pun juga begitu teman-teman. Makanya kenapa
Honda Monkey itu riding experience-nya itu berbeda dengan motor lain karena ya kita tuh duduk hampir berada di atas sumbu roda belakang. Dan wheelbase-nya tuh memang pendek. Ya ini kecil banget. Ini kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan ini, ya ini udah hitungannya udah menjadi besar, teman-teman. Tapi ya kalau kita perhatikan ternyata lucu juga ya. Honda Monkey ini bertiga jejer gini ini jarang-jarang nih terjadi kayak begini, teman-teman. Ada perbedaan juga nih antara Monkey yang baru dengan yang lama, yaitu dari sisi speedometer dan batok lampu depan. Jadi dua Monkey ini yang tua ini, itu kalau kalian lihat speedometer dan batok lampu itu menyatu jadi satu. Nah di Honda Monkey yang baru dia terpisah, teman-teman. Dia tidak lagi menyatu antara speedometer dengan batok lampunya. Kemudian secara lambang Honda, menariknya di Z50A itu gue tidak menemukan lambang Honda sayap. Iya kan? Tidak ada Honda lambang sayap di sini. Yang di sini ada sayap Honda di sebelah sini. Sesuai tanya 2012. Nah menariknya di Honda Monkey dia malah pakai lambang sayap Honda yang model lama, gitu. Ada menariknya juga sih di situ. Nah ini coba kita nyalakan nih yang biru nih. Tadi saya habis gue coba nyalain sih bisa, cuman yang namanya motor tua lah ya. Langsung nyala tadi. Masih cukup sehat loh. Ya. Kalau suaranya agak aneh karena itu kayaknya tutup headernya itu kayaknya ada yang bolong, makanya ada suara kayak begitu. Nah yang ini coba sekarang kita dengerin, teman-teman. Dia ini sudah injeksi tapi masih harus tetap di engkol. Cuci ya. Jauh lebih halus yang ini, teman-teman. Nah, kalau yang ini udah modern, udah kayak Honda bebek aja, udah tinggal. Jadi memang Honda Monkey ini memiliki sejarah yang kuat banget ya. Sejarah yang benar-benar kuat banget. Kemiripannya masih ada, tapi tentunya juga ada perbedaannya dari yang lama dengan yang baru. Nah, kalau ngomongin soal harga, ini menarik tuh, teman-teman. Karena bisa jadi jangan-jangan tiga motor ini itu harganya bisa sama, teman-teman. Yang ini sih sekitar hampir 100-an lebih kalau nggak salah. Nah, yang kuning ini juga ya mungkin karena udah rare, jangan-jangan harganya sekarang juga segitu. Yang biru itu lebih rare lagi di Indonesia, lebih gelap lagi harganya, teman-teman. Jadi emang ya Honda Monkey ini ya bener-bener motor hobi banget sih. Kalau dipakai di jalan raya sih cukup mengerikan. Bukan cukup mengerikan, sangat mengerikan karena dia kecil, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, habis ini kita bakal coba naik Honda Monkey-nya dan kita tes yuk. Riding experience-nya gimana sih naik motor yang bener-bener sekecil ini. Oke, waktunya kita nyalain Honda Monkey-nya. Gue nyobain yang ini dulu. Ini kunci stop kotaknya ada di sebelah sini. Ini udah nyala harusnya. Terus kita engkol. Masukin gigi satunya kayak motor bebek ke bawah. Nah, udah. Oke, kita gas. Wah, gigi dua mentok. Gua nggak tahu lari berapa ini. Yuk, masih tidur. Aduh, keras juga harus saya. Oh no, gua masih turun gigi satu kah? Oke, kita gas pol. Dan ini kayak mentok gue segini bisa lari aja. Ya apa kanan versi dia belum dibuka. Udah harusnya. Oke, ini udah mentok, kecepatan mentok segini, teman-teman. Gue nggak bisa lebih kencang lagi. Aduh. Ya, motor ini sangat-sangat pelan. Jadi mesti diservis sih. Udah mentok ini gue segini lagi kayak.
Udah nggak bisa lebih kencang lagi. Gua nggak tahu nih ada berapa teman-teman. Ya gue udah betul kecepatannya. Speedometer kagak jalan lagi. Waduh rebut lagi. Waduh. Bentar, keran bensinnya tutup sedikit. Nah. Gigi satunya bener-bener cuma buat start doang, nggak ada hari sama sekali. Motor ini nggak ada hari teman-teman. Gila nih kalau dibawa ke jalan raya sih mengerikan sekali ya. Ini kayak cuma buat dalam komplek aja deh. Jangan mati. Ya ini kayaknya ada yang salah sama karburatornya ini. Ya udahlah ya. Ini motor pajangan, sama pemiliknya emang dipajang. Kecil sekali. Gue lebih pendek daripada motor-motor lain yang ada di jalanan. Hihuy. Waduh, joknya geser barusan kan? Waduh, buset, gue naik ini Alphard aja udah rasanya kayak Kopaja, gede banget. Tanjakan berbet mesinnya, dan gue makin pelan, turun gigi. Deg-degan juga ada tanjakan. Nah kalau turun aja kenceng deh. Posisi tidur. Aduh. Aduh. Gara-gara nggak ada suspensi belakang. Wah, giginya nggak bisa salah sama sekali guys. Salah gigi udah langsung hilang tenaganya. Oke, sekarang waktunya kita tukeran motor. Ya mati. Ini Z50A. Sekarang kita nyobain yang itu. Yang itu beneran gak ada larinya mal ya. Sekarang yang ini sama-sama 50 cc tapi ini teknologi 2012. Jadi sudah baru. Nah ini pakai kopling. Giginya udah kayak motor bebek, udah kayak motor laki sebenarnya. Wow, jauh berbeda ya teman-teman. Ini tenaganya jauh lebih ada. Ya yang ini tenaganya jauh lebih ada. 20 cc lumayan juga, yang ini udah tarikannya. Bisa lari kenceng loh. Gini. Gila, walaupun cuma 50 cc. Ini spion tadi kurang kenceng lagi ya. Ketiga. Kita harus tunggu kabel dulu. Serius loh. Iya. Udah bener gigi satu. Gigi satu aja. Gigi satu aja, jangan. Mentok gigi dua. Wow, gila yang 60 cc tarikannya ada banget loh nih. Menyenangkan sih yang ini.
Ini benar-benar menyenangkan karena kecil banget dulu experience naik motor kecil ini. Bisa kenceng loh ini. Kecil banget ya Allah. Ya kecil banget. Ini ada suspensi jadi lebih enak naik kan ya. Ini joknya empuk, joknya mirip banget sama Monkey yang baru, rasanya empuk banget, empuk dan lebar. Nah ini kita coba ada tanjakan, apakah kita bisa naik tanjakan kalau yang ini? Ya kalau yang ini kuat. Bagaimana dengan yang tua di belakang? terus ya lucu sekali teman-teman. Nah memang sangat menyenangkan ya pakai Honda Monkey begini ini. Dia walaupun kecil tapi benar-benar berkarakter. Gimana, apakah di sini ada yang suka dengan Honda Monkey? Kalau kalian suka Honda Monkey coba tulis di bawah. Kalian suka Honda Monkey yang mana? Wah, kayak pengalaman gitu bang, aman. Oke. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Yang bermobil jangan lupa subscribe. Selesai video jalan. See you next video guys. Bye bye. Ini gue nungguin kayak malu dulu nih.